Ramadan merupakan momentum yang tepat sebagai sarana pendidikan keluarga untuk menambah ketakwaan berlandaskan syariat Islam. Masing-masing anggota keluarga, baik ayah ataupun ibu, suami ataupun istri, serta anak-anak melakukan refleksi diri untuk saling mempelajari hakikat dan makna Ramadan agar tercipta hangatnya kebersamaan. Sebagaimana menjadi doa setiap keluarga muslimin di dalam surat Al-Furqan ayat 74. Dan orang-orang yang berkata, "Ya Tuhan kami, anugerahkanlah kepada kami istri-istri kami dan keturunan kami sebagai penyenang hati kami, dan jadikanlah kami imam bagi orang-orang yang bertakwa." Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mirsa Khalifah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, inilah yang merupakan doa besar kita dalam rumah tangga kita, khusus di bulan Ramadan. Ada peristiwa-peristiwa yang terjadi di bulan Ramadan untuk rumah tangga Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Tapi semuanya akan bermuara pada doa Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Dua yang kita minta, bahwa apapun yang terjadi di rumah kita, mau kadang kita bahagia, naik, atau sedang turun, sedang sedih, tapi semuanya harus menjadi qurrata a'yun dan waj'alna lil muttaqina imama, dan jadikan kami sebagai pemimpin bagi orang-orang bertakwa. Bulan Ramadan kerap menyisakan peristiwa-peristiwa bersejarah tersendiri bagi keluarga muslimin, tidak terkecuali peristiwa bersejarah yang dialami oleh Rasulullah SAW. Pada tahun ke-10 kenabian, yakni tepatnya bulan Ramadan tahun 617 Masehi, Rasulullah SAW mengalami peristiwa yang cukup berat, yakni kehilangan paman yang begitu disayanginya, Abu Thalib, beserta Khadijah radhiyallahu anha, istri yang amat dicintainya. Peristiwa ini dicatat dalam sejarah sebagai peristiwa Amul Huzni atau tahun duka bagi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena peristiwa yang terjadi di Ramadan saat itu adalah peristiwa yang membuat Nabi sedih. Khususnya di Ramadan itu adalah meninggalnya istri tercinta beliau, yaitu Khadijah radhiyallahu anha. Sebagian ahli sejarah menyampaikan bahwa 3 bulan sebelumnya, itu bulan Rajab, Sya'ban, kemudian Ramadan. Bulan Rajabnya yang meninggal adalah paman yang sangat beliau cintai, yaitu Abu Thalib meninggal. Bahkan ada yang mengatakan bukan 3 bulan, hanya 3 hari sebelumnya. Jadi Abu Thalib meninggal, 3 hari setelahnya kemudian istrinya meninggal. Kehilangan 2 orang tersayang dalam jangka waktu berdekatan menjadikan hari-hari Rasulullah SAW terasa berat. Merekalah yang selalu memberi dukungan penuh dakwah Rasulullah dan mencurahkan kasih sayang. Oleh karena itulah, bagi baginda Nabi SAW, mereka tidak dapat tergantikan. Khadijah radhiyallahu anha adalah istri yang sangat istimewa, bahkan sepeninggalnya Nabi tidak pernah bisa melupakan jasanya. Bahkan Allah telah menggantikan dengan banyak istri yang lain, dengan semua kelebihannya. Tapi Nabi berkata pada Aisyah radhiyallahu anha, "Wallahi ma abdalani Allahu khairan minha." Demi Allah, Allah tidak pernah menggantiku istri yang lebih baik, lebih mulia dibandingkan Khadijah radhiyallahu anha. Tidak ada duanya. Bahkan Nabi mengungkapkan cinta, bagaimana dia mencintai Khadijah dengan bahasa yang sangat unik dan menarik. Bukan aku mencintainya, bukan. Bahasanya adalah ruziqtu hubbaha. Aku mendapatkan rezeki cintanya. Kemudian Allah Ta'ala menghibur rasa sedih itu lewat sebuah perjalanan yang tidak akan dilakukan oleh siapapun kecuali Rasulullah SAW. Ya, perjalanan itu bernama Isra Mi'raj. Perjalanan yang ditempuh dalam waktu 1 malam dari Mekah menuju Baitul Maqdis, lalu dilanjut dengan perjalanan menuju Sidratul Muntaha. Para ulama berbeda pendapat, Isra Mi'raj itu terjadi kapan? Ada yang mengatakan setahun sebelum hijrah, ada yang mengatakan 2 tahun sebelum hijrah, dan seterusnya. Tapi yang pasti adalah kejadian Isra dan Mi'raj adalah setelah Khadijah meninggal. Kenapa? Karena Khadijah waktu meninggal belum melaksanakan sholat 5 waktu, karena memang belum turun perintahnya. Dan kita tahu
perintah sholat 5 waktu baru ada setelah peristiwa Isra dan Mi'raj. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi asra bi'abdihi laylan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna hawlahu linuriyahu min ayatina innahu huwas sami'ul basir. Ini adalah ayat yang bicara tentang Isra, yaitu perjalanan Nabi SAW dari Mekah, Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa di Palestina. Lihatlah permulaan ayat ini. Ayat ini dimulai dengan tasbih, yaitu mulainya dengan subhanallah, subhanalladzi asra bi'abdih. Salah satu fungsi tasbih adalah, bukankah kita disunahkan kalau melihat sesuatu yang menakjubkan, kita mengucapkan subhanallah. Maka para ahli tafsir mengatakan bahwa peristiwa Isra Allah mulai dengan tasbih karena selalu peristiwa ini akan menjadi sesuatu yang menakjubkan di sepanjang zaman. Lewat perjalanan Isra Mi'raj, Allah Ta'ala memberikan syariat kepada muslimin berupa perintah solat 5 waktu. Solat inilah sebagai penghubung komunikasi antara muslimin kepada Tuhannya, sekaligus penghibur untuk hati yang sedih. Lewat perjalanan Isra Mi'raj, Allah Ta'ala memberikan syariat kepada muslimin berupa perintah solat 5 waktu. Solat inilah sebagai penghubung komunikasi antara muslimin kepada Tuhannya, sekaligus penghibur untuk hati yang sedih. Nabi SAW kalau sedang berat dengan masalah, sedang menghadapi masalah yang berat, yang serius, maka beliau sholat 2 rakaat. Artinya bahwa kemudian sholat itu nyata akhirnya menjadi peringan masalah, menjadi penghibur untuk kesedihan. Karenanya Nabi punya istilah yang khas ketika Nabi mau menjadi imam dan siap untuk memulai sholat. Itu Nabi punya istilah khas yang disampaikan kepada muadzin beliau, yaitu Bilal radhiyallahu anhu. Nabi memerintahkan Bilal untuk qomat, kadang menggunakan istilah arihna bis salati ya Bilal. Yaitu artinya adalah, wahai Bilal, istirahatkan kami wahai Bilal dengan sholat ini. Pemirsa Khalifah, pada Ramadan tahun-tahun selanjutnya, ada sebuah ujian yang menjadi peristiwa bersejarah bagi kehidupan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Peristiwanya dikenal dengan nama Hadithul Ifki atau berita bohong yang menimpa istri Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, Aisyah radhiyallahu anha. Bagaimana kisah lengkapnya? Kisah ini bermula saat pasukan pulang dari perang Bani Mustaliq tahun 6 Hijriah. Di tengah perjalanan, Aisyah turun dari tandu di atas untanya untuk menunaikan hajat. Setelah selesai, Aisyah kembali naik ke tandunya. Namun sesampainya di tandu, ia tidak mendapati perhiasan miliknya. Ia pun turun untuk mencarinya. Penuntun unta mengira Aisyah telah naik ke atas tandu, maka ia pun jalan menuntun unta tersebut. Ya, Aisyah pun tertinggal dari rombongan. Aisyah pun memutuskan untuk istirahat sambil menanti pasukan penyisir yang berada di barisan paling belakang akan menemukannya dan membawanya. Benar saja, seorang pasukan penyisir bernama Sofwan bin Mu'attal menemukan Aisyah yang sedang istirahat. Sofwan pun membawa Aisyah pulang ke Madinah. Sayangnya, berita itu diputar balik hingga menjadi fitnah yang sangat keji. Berita bohong disebarkan oleh mulut-mulut orang-orang munafik yang tentu saja bertujuan untuk mengguncang keluarga Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam.
Saat peristiwa hadithul ifki terjadi, Rasulullah SAW sebagai kepala keluarga tetap menyapa Aisyah meski tidak seperti biasanya. Rasulullah SAW juga meminta pendapat orang-orang di sekitarnya tentang masalah yang mengguncang rumah tangganya. Hingga Allah Ta'ala pun menurunkan klarifikasi langsung lewat Al-Quran mengenai kesucian Aisyah radhiyallahu anha. Sesungguhnya orang-orang yang membawa berita bohong itu adalah dari golongan kamu juga. Janganlah kamu kira bahwa berita bohong itu buruk bagi kamu. Bahkan ia adalah baik bagi kamu. Tiap-tiap seseorang dari mereka mendapat balasan dari dosa yang dikerjakannya. Dan siapa di antara mereka yang mengambil bahagian yang terbesar dalam penyiaran berita bohong itu, baginya azab yang besar. Mengapa di waktu kamu mendengar berita bohong itu, orang-orang mukmin dan mukminat tidak bersangka baik terhadap diri mereka sendiri? Dan mengapa tidak berkata, ini adalah suatu berita bohong yang nyata? Al-Quran Surah An-Nur ayat 11 hingga 12. Ini merupakan sebuah pembebasan Allah dari atas langit yang 7 terhadap tuduhan yang menimpa Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha yang juga menyakiti Nabi SAW, dan sekaligus panduan untuk kita semuanya. Karena peristiwa ini disebut oleh ahli ilmu, disebut bahwa ayat ini turunnya di bulan Ramadan, karena setelah ini kejadiannya adalah setelah peristiwa perang Bani Mustalik atau perang Muraisi' namanya. Itu bulan Sya'ban, maka berjalan 1 bulan pulang dari Muraisi', Aisyah yang ikut saat itu pulang langsung sakit, dan 1 bulan namanya dia sakit, dan itu perlindungan Allah karena dia tidak tahu berita di luar yang menyebar. Begitu dia sembuh, dia mendengar ternyata dirinya tertuduh sekian lama, sudah sekian lama, dan akhirnya kemudian Aisyah sedih, tidak bisa tidur sepanjang malam dan seterusnya, sampai Allah SWT menurunkan surat An-Nur. Dari kisah duka yang dialami Rasulullah SAW di tengah keluarganya, ada pelajaran yang bisa kita petik, bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah sandaran utama dalam hidup orang beriman. Berbagai kesedihan yang menimpa akhirnya akan datang solusi dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka jadikan Ramadan menjadi refleksi bagi anggota keluarga untuk selalu mendekatkan diri pada Sang Pencipta, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagaimana hukum alam, di mana ada kesedihan, ada juga kebahagiaan. Dan di antara kebahagiaan yang dirasakan Rasulullah SAW terjadi pada bulan Ramadan. Peristiwa bahagia tersebut terjadi di dalam keluarga Rasulullah SAW. Inilah kisah lengkapnya. Pemirsa Khalifah, di antara peristiwa bahagia dalam keluarga Rasulullah SAW di bulan Ramadan adalah pernikahannya dengan Zainab binti Huzaimah radhiyallahu anha. Ia adalah istri kelima Rasulullah SAW. Sejak masa-masa jahiliyah, Zainab memiliki julukan Ummul Masakin atau ibunya orang miskin. Julukan ini diberikan kepadanya atas sifat dermawannya pada orang-orang miskin. Zainab binti Huzaimah ini sebenarnya punya hubungan saudari dengan istri Nabi yang lain, yaitu Maimunah bintul Harith. Itu saudari seibu, jadi ibu mereka sama, ayah mereka berbeda. Dalam Islam tidak boleh dinikahi saudari, itu tidak boleh dinikahi, tapi Nabi menikahi Maimunah setelah Zainab meninggal. Begitu Zainab binti Huzaimah meninggal, Nabi menikahi nanti Maimunah, saudari seibunya. Nabi SAW menikah dengan Zainab binti Huzaimah juga di bulan Ramadan. Menikah di bulan Ramadan, dan kita tahu bahwa subhanallah Nabi kehilangan istri yang sangat dicintainya. Di bulan Ramadan ternyata Nabi juga punya momentum menikah dengan wanita istimewa, yaitu Zainab binti Huzaimah di bulan Ramadan. Sebelum pernikahannya dengan Rasulullah, Zainab binti Huzaimah merupakan seorang janda yang telah menikah sebanyak 2 kali. Suami pertamanya adalah Al-Tufail bin Al-Harith yang berakhir cerai. Setelah itu, Ubaidah bin Al-Harith yang berakhir gugur di Perang Badar.
Ada juga yang mengatakan suami keduanya adalah Abdullah bin Jahsy yang gugur pada perang Uhud. Zainab binti Khuzaimah dinikahi tahun 3 Hijriah bulan Ramadan dan menjadi istri Nabi hanya 8 bulan. Kemudian meninggal. Subhanallah. Zainab binti Khuzaimah dinikahi oleh Nabi, posisinya adalah janda, dan saat itu ada sejarah yang menyebutkan bahwa dia adalah istri dari sahabat mulia Abdullah bin Jahash. Abdullah bin Jahash yang syahid di perang Uhud, kemudian nanti dinikahi Nabi SAW. Ada yang mengatakan itu, ada sejarah lain mengatakan bahwa dia adalah istri dari seorang sahabat yang lain yang meninggal di perang Badar. Yang jelas adalah bahwa hanya 8 bulan seorang Zainab menjadi istri Nabi SAW dan kemudian meninggal dan meninggalkan sebuah jejak yang luar biasa. Walau tidak lama, tapi dia mengakhiri hidupnya menjadi Ummul Mukminin radhiyallahu anha. Di tahun yang sama, Allah Subhanahu wa taala menganugerahkan kebahagiaan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berupa hadirnya cucu dari pernikahan putrinya Fatimah radhiyallahu anha dengan Ali bin Abi Thalib. Cucu yang begitu dicintainya hingga menjadi sosok yang penting dalam sejarah Islam. Lahirnya Hasan bin Ali sebagai putra sulung dari pasangan Fatimah binti Muhammad dan Ali bin Abi Thalib merupakan berita membahagiakan yang mewarnai bulan Ramadan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hasan lahir bertepatan dengan 1 tahun pernikahannya dengan Zainab binti Huzaimah. Masa-masa pertumbuhan Hasan bin Ali tidak hanya diisi dengan pendidikan dari orang tuanya, namun juga dari kakeknya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kasih sayang penuh dicurahkan pada sang cucu hingga Rasulullah bersabda sambil sesekali mencium cucunya. Sejatinya cucuku ini adalah seorang pemimpin besar, dan bila ia berumur panjang niscaya dia akan mempersatukan, mendamaikan antara dua kelompok umat Islam yang sedang bertikai. Hadis riwayat Ahmad dan lainnya. Hasan dilahirkan pada bulan Ramadan tahun 3 Hijriah. Di tahun yang sama itu, Ramadan 3 Hijriah itu Nabi menikahi Zainab binti Khuzaimah dan Nabi dapat cucu, yaitu Hasan, anak pertamanya Ali dan Fatimah radhiyallahu anhuma. Dan kita tahu bagaimana Hasan yang lahir di Ramadan ini mendapatkan sentuhan pendidikan bukan hanya dari bapak ibunya, tapi langsung dari Rasulullah SAW sang kakek dalam banyak sekali momentum yang dicatat dalam sejarah. Dan Nabi sangat mencintai, Nabi ungkapkan cintanya. Nabi dalam bahasa cinta yang luar biasa. Nabi mengatakan bahwa, kata Nabi SAW, Nabi mempersaksikan cintanya pada sang cucu dengan kalimat Allahumma inni uhibbuh fa ahibbah wa ahibba man yuhibbuh. Ya Allah, aku mencintainya, maka fa ahibbah, maka cintai dia, wa ahibba man yuhibbuh, maka dan cintailah siapapun yang mencintai dia. Dan Nabi SAW yang mengatakan inna bani hadza sayyid, anakku ini adalah pemimpin besar, dan suatu hari dia akan menyatukan dua kelompok muslimin yang sedang berhadapan dan bertikai. Dan kita tahu itu adalah peran besar seorang Hasan radhiyallahu anhu. Dan perlu catat bahwa Hasan lahir di bulan Ramadan, anugerah nikmat dari Allah Subhanahu wa taala bertubi. Jadi kalau Ramadan tahun 10 kenabian, Nabi kehilangan istri yang sangat dicintainya. Ramadan tahun 3 Hijriah, Nabi mendapatkan 2 nikmat besar, yaitu mendapatkan seorang istri yang mulia dan mendapatkan seorang cucu yang kelak menjadi orang besar. Maka semoga Allah SWT memberikan kepada kita semua keluarga-keluarga yang dibimbing oleh Allah SWT. Kalau kita belajar dari 4 kisah itu, maka ternyata di bulan Ramadan Nabi pernah sedih di keluarganya. Nabi pernah berbahagia, 2 kali berbahagia, dan Nabi mendapatkan bahagia sebenarnya, tapi sebelumnya adalah ujian yang lulus dari ujian itu kemudian begitu lulus mendapatkan bahagia. Maka semoga Allah bahagiakan keluarga kita semuanya, dan semoga Allah SWT pertemukan kita di surganya sebagaimana kita dikumpulkan di keluarga kita masing-masing. Wallahu ta'ala alam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khairan.